Selanjutnya kita akan panggilkan pembicara kita yang ketiga. Pembicara ketiga kita ini Dr. Mada Ayu Wedariani, spesialis saraf. Dr. Mada lulus dari spesialis saraf FKUI dan bergabung di Rumah Sakit PON sejak tahun 2013 sebagai staf divisi neurobehavior. Saya persilahkan Dr. Mada untuk mempresentasikan. Terima kasih Dr. Nanda. Selamat siang Sobat Otak. Dalam webinar kali ini saya akan membawakan mengenai mengatasi stres pada caregiver atau yang biasa kita sebut sebagai pengasuh pada pasien demensia. Sebelumnya tadi Dr. Ashel juga sudah mempresentasikan bagaimana cara untuk mengatasi gangguan perilaku pada pasien demensia. Nah, sebagai pendahuluan bahwa merawat orang dengan demensia tersebut pasti membawa tekanan yang berbeda ya, Sobat Otak, dan tentunya tanggung jawab yang sangat besar. Karena seiring perkembangan penyakit pada pasien ataupun orang yang kita asuh tersebut, maka kita harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dan kita juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan baru untuk memikul tanggung jawab yang semakin meningkat. Dan juga dengan seiring berjalannya waktu, maka ada kebutuhan yang bertambah juga dan kewaspadaan juga yang berkelanjutan. Sehingga itu menjadi suatu stres tertentu pada pengasuh pasien dengan demensia. Slide. Ya. Pertama-tama mungkin saya jelaskan dahulu apakah definisi caregiver itu. Caregiver atau pengasuh adalah seorang individu yang merawat dan mendukung individu yang memiliki keterbatasan dalam kehidupannya secara umum. Sedangkan individu yang dirawat itu dapat merujuk pada lansia, orang dengan disabilitas, orang dengan penyakit kronik atau penyakit jangka waktu yang lama, yang memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas dengan baik. Di sini saya jelaskan tipe-tipe caregiver yang mungkin ada di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu private duty caregiver, biasanya disediakan oleh suatu yayasan atau agen. Kemudian juga ada independent caregiver, biasanya istilahnya freelance ya, bukan dari yayasan atau agen, dia mandiri dan biasanya biayanya juga lebih murah dibandingkan yang berasal dari yayasan atau agen. Kemudian mungkin yang paling banyak di Indonesia adalah family caregiver, yaitu anggota keluarga, misalnya pasangan, anak, ataupun saudara. Kemudian respite caregiver maksudnya adalah caregiver yang diminta untuk datang dalam jangka waktu tertentu apabila si caregiver utamanya ini ingin beristirahat, misalnya Sabtu Minggu atau hari-hari tertentu saja. Nah, ini adalah kondisi pasien yang paling sering dikeluhkan oleh caregiver. Ini datanya saya ambil dari penelitian multicenter di Eropa, dari 5 negara di Eropa, dan dari jawaban langsung kuesioner terhadap caregivernya langsung. Jadi ini adalah respon langsung dari caregivernya pada pasien demensia Alzheimer. Nah, di sini yang dapat kita lihat adalah yang paling sering dikeluhkan adalah yang pertama adalah gangguan aktivitas harian atau daily activity life seperti mandi atau toileting ya untuk ke belakang ya sebanyak 68%. Kemudian yang kedua adalah problem perilaku seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ashel, bisa berupa agitasi atau halusinasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah adanya gangguan kognitif, misalnya ada gangguan bicara, gangguan memori, pemahaman, ya, menyebabkan caregiver merasa cukup terganggu ya dan cukup merasa terbebani. Kemudian ada problem komunikasi, yaitu tidak paham cara berkomunikasi. Ya, slide. Sedangkan kondisi pasien dapat mempengaruhi terhadap caregiver antara lain yang pertama yang seperti tadi sudah dijelaskan
gejala neuropsikiatri yang kita singkat sebagai NPK, misalnya tadi ada halusinasi, paranoid, mudah marah, dan lain sebagainya. Kemudian juga gangguan fisik, misalnya pasien dengan demensia vaskular, pasca stroke, kemudian adanya gangguan penyakit yang lain, misalnya ada penyakit jantung, dan lain sebagainya. Dan apabila ada gangguan motorik, tentunya juga akan memperberat tingkat stres pada caregiver. Kemudian gangguan kognitif yang tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, dan juga tingkat keparahan demensia itu sendiri, dari ringan, sedang, dan berat. Biasanya kalau sudah di tahap yang sedang berat ataupun yang berat, biasanya sistem otak atau tubuh sudah semakin menurun, sehingga yang dominan adalah kebutuhan fungsional motoriknya ya, yang sangat dependen terhadap caregiver ya. Jadi tingkat keparahan demensia ini juga sangat menentukan stres pada caregiver. Nah, semua pengalaman pengasuhan ini umumnya dianggap sebagai stresor yang kronik ya, karena jangka panjang terus-menerus, sehingga seringkali pengasuh mengalami efek psikologis, perilaku dan fisiologis negatif pada kehidupan dan kesehatan sehari-hari. Nah, ini berikut adalah faktor risiko untuk terjadinya stres pada caregiver yang dari berbagai penelitian dikatakan wanita ternyata lebih mudah stres dibandingkan pria, kemudian juga pendidikan formal yang rendah mungkin berkaitan dengan tingkat pengetahuan terhadap penyakit, dan juga korelasi dengan kurangnya keterampilan mengatasi dan kesulitan memecahkan masalah. Kemudian faktor resiko lainnya adanya isolasi sosial, maksudnya di sini saking sibuknya merawat pasien demensia sehingga dia sudah tidak mampu lagi untuk atau tidak sempat lagi berinteraksi dengan teman ataupun kerabat terdekat. Kemudian kesulitan finansial atau kesulitan ekonomi tentunya juga memperberat terjadinya stres pada caregiver. Dan tadi kurangnya keterampilan mengatasi dan kesulitan memecahkan masalah juga menjadi faktor resiko. Dan kurangnya pilihan untuk menjadi caregiver artinya misalnya dalam satu keluarga hanya ada satu orang nih yang dianggap mampu untuk mengasuh pasien tersebut, tidak ada keluarga lain yang mampu, misalnya yang lainnya harus bekerja dan sebagainya, sehingga misalnya ditunjuklah satu orang atau juga dia bersedia untuk menjadi caregiver, sehingga tidak ada pilihan yang lain selain dia sendiri misalnya. Oke, slide. Nah, apa sih yang harus diperhatikan nih ya kalau kita mengasuh pasien dengan demensia sudah sekian tahun, sudah lama, kemudian merasakan tanda-tanda apa nih kalau misalnya kita, waduh kayaknya saya sudah stres nih, apa sih tanda-tanda yang mungkin bisa diperhatikan? Yang pertama, saya sering ketemu pasien, misalnya istri atau pasangan atau suami, pasangan dari pasien demensia yang mempertahankan keyakinan bahwa penyakit orang yang mereka rawat itu tidak serius, atau bahkan mungkin tidak ada. Misalnya tadi Dr. Siti sudah menjelaskan ada pasien demensia vaskular dan Alzheimer. Nah, pasien Alzheimer kan tidak mungkin untuk kembali memorinya seperti semua. Jadi dan penyakitnya pun juga progresif. Nah, dan itu harus diketahui oleh yang merawat ya. Kemudian kecemasan. Mengkhawatirkan berlebihan tentang masa depan. Ya, slide. Kemudian depresi. Jadi merasa putus asa atau tidak berdaya tentang situasi yang ada, kemudian mudah tersinggung, jadi mudah marah, meledak karena hal-hal yang kecil, kemudian adanya kemarahan yang muncul di waktu yang tidak tepat, ya, tanpa pemicu yang jelas. Kemudian konsentrasi yang buruk, jadi mengalami kesulitan untuk fokus. Kemudian timbulnya masalah tidur, misalnya kurang tidur atau malah tidur terlalu banyak. Right? Keletihan, nah ini sangat penting ya, karena banyak sekali yang mengeluh merasa letih dan lelah ya. Kemudian juga
penyakit. Jadi sampai caregiver tersebut mengalami masalah kesehatan dan juga penarikan sosial. Jadi caregiver tersebut atau pengasuh tersebut menarik diri atau agak cuek dengan lingkungan sekitarnya karena saking sibuknya memikirkan pasien tersebut. Ya. Slide. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, risiko tinggi kelelahan, ya ini bagian sederhananya saja ya. Risiko tinggi kelelahan, menderita masalah fisik dan emosional tentunya dapat menyebabkan berbagai penyakit, contohnya tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit negatif lainnya. Juga dapat menimbulkan depresi, dan yang paling penting adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang penyakit. Ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang caregiver atau pengasuh tersebut pada pasien demensia? Yang pertama adalah harus memahami kondisi pasien tersebut. Jadi kita harus tahu, ini mempelajari sekali penyakitnya. Tanya ke dokternya, pasien saya ini atau pasangan saya ini demensianya apa, Dok? Demensia vaskuler kah, atau demensia Alzheimer kah, atau demensia tipe campuran? Karena ini akan mempengaruhi perjalanan penyakitnya. Misalnya kalau demensia vaskular, misalnya pernah stroke, jadi kita harus tahu faktor-faktor yang mencegah terjadinya stroke berulang. Dan apabila dilakukan suatu terapi, obat, ataupun terapi kognitif, mungkin ada sedikit perbaikan dibandingkan dengan demensia Alzheimer yang tentunya makin lama semakin progresif. Ya. Jadi, Anda harus tahu hal-hal yang apa yang bisa diubah dan apa yang tidak bisa diubah. Ya. Lalu harus dapat menerima keadaan, jadi istilahnya mendamaikan diri dengan kehilangan memorinya yang progresif ya. Pada demensia Alzheimer kan memorinya semakin turun. Jadi kita harus sadar bahwa memori akan terus turun, nggak mungkin balik lagi. Jadi dengan menerima keadaan seperti itu, kita akan berkonsentrasi untuk menemukan cara untuk mengatasinya. Right? Lalu kita harus identifikasi sumber bantuan nih. Sudah tahu nih, pasiennya demensia Alzheimer, pasiennya demensia vaskuler, ataupun ada yang campuran, ya. Nah, jadi kita harus bisa meminta bantuan bisa dari kelompok, komunitas, kemudian juga bantuan dari keluarga atau teman-teman sudah berpengalaman dengan kondisi tersebut. Kemudian gunakan validasi daripada konfrontasi ya, seperti tadi contohnya dari presentasi Dr. Asel, bagaimana caranya mengatasi adanya gangguan perilaku, misalnya pasien ini percaya banget nih dompetnya dicuri orang. Nah, kita jangan menyangka, tapi pelan-pelan dialihkan ya, dan ciptakan lingkungan tenang, aman, bangun rutinitas sederhana setiap hari ya. Nah, ini juga sangat penting karena melakukan perencanaan hukum dan keuangan secepat mungkin pada pasien-pasien demensia Alzheimer, di mana penyakitnya juga semakin progresif. Jadi, jika ada anggota keluarga lain yang terlibat, maka harus diajak untuk berdiskusi masalah perencanaan hukum dan keuangan, misalnya ahli waris dan lain-lain. Kenapa ini harus dibahas dengan cepat? Karena ini untuk mengurangi tingkat stres pada saat-saat penting dalam perjalanan penyakitnya, misalnya makin buruk. Nah, ini harus dilakukan sedini mungkin ya, direncanakan sejak awal ya. Kemudian, terima kenyataan bahwa peran dari caregiver ya, khususnya jika caregivernya itu adalah anggota keluarga, bahwa peran dari caregiver tersebut bisa berubah. Jadi misalnya si pasien tadinya bertugas untuk bayar tagihan, tugasnya ada beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh pasien. Nah, si caregiver ini mungkin harus menggantikan peran tersebut, dan juga sangat penting ya untuk mengenali kapan orang yang Anda rawat itu tidak lagi dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan.
Jadi terserah jika Anda itu mau mempelajari keterampilan yang baru untuk mengambil alih peran si pasien sebelumnya ataupun mencari bantuan kepada keluarga terdekat. Right? Dan juga latih sikap positif. Jadi setiap kali Anda merasa kewalahan, berlatihlah membingkai ulang masalah dengan cara yang lebih positif. Jadi belajar juga untuk memaafkan semua orang, termasuk kekurangan yang ada di diri Anda sendiri, ya. Right? Ya. Bagaimana mengurangi stres? Apalagi lagi sedang kondisi pandemi seperti ini, ya. Untuk sosialisasi juga susah, ya. Tidak selepas dahulu, ya. Tidak seleluasa dahulu. Jadi kita bisa melakukan meditasi atau refleksi di dalam rumah atau misalnya ada taman di kamar, di dekat jendela, bisa dibuka jendelanya 10 hingga 20 menit 2 kali sehari untuk menjernihkan pikiran. Kemudian membuat daftar hal-hal yang perlu dilakukan, bisa dibantu oleh kalender atau buku agenda atau handphone, ya, sehingga bisa fokus pada satu hal pada satu waktu. Jadi ketika satu tugas sudah selesai, bisa pindah ke tugas berikutnya. Dan jangan lupa merawat diri. Kita sibuk merawat orang lain, tapi kita lupa merawat diri. Banyak pasangan yang merawat pasien demensia, itu sebetulnya juga punya penyakit, punya masalah kesehatan juga, namun sampai mereka lupa untuk minum obat, untuk kontrol ke dokter, dan lain sebagainya. Jadi tetap si pengasuh tersebut memeriksakan kesehatan secara teratur, makan minum obat teratur, meluangkan waktu 10 atau 15 menit untuk mengurus diri sendiri, ya, dan jangan lupa melakukan sesuatu yang Anda sukai setiap hari. Nah, jangan lupa juga berolahraga di masa pandemi ini, bisa alternatif untuk jalan cepat di sekitar halaman rumah, kemudian juga bisa yoga atau tai chi, ya, untuk selalu menjaga kesehatan. Lanjut. Dan juga tetapkan batas apa yang dapat Anda capai, jadi jangan terlalu muluk-muluk, misalnya hanya bisa sebatas ini ya sudah, tidak apa-apa. Jadi jangan melampaui batas yang ada di Anda, dan jangan pernah mencoba mengatasinya sendiri, ya. Jadi perlunya adanya pertemanan dan hubungan keluarga untuk bisa sharing dan komunikasi, ya. Bisa juga bergabung dengan komunitas pendukung untuk berbagi pengalaman sesama caregiver atau bicara dengan konselor. Dan stay connected, jadi tetap terhubung secara online. Saat ini sudah banyak media virtual, jadi bisa meeting virtual, bisa ketemu keluarga dengan virtual, dengan teman dan dunia luar, dan juga bisa membuat jurnal atau diary tentang pikiran dan perasaan dari caregiver, apa sih yang dirasakan hari ini atau besok atau lusa. Jadi nanti bisa di flashback juga diary-nya seperti apa, dan jangan lupa pertahankan selera humor, karena tertawa itu sangat bagus ya untuk kesehatan mental dan fisik. Dan jangan tutup momen-momen yang indah, misalnya ada binatang peliharaan, main-main dengan binatang peliharaan di rumah, kemudian jika ada anak atau cucu yang memang tinggal satu rumah, bisa bermain dengan cucunya. Jadi jangan malah menutup diri. Kemudian berikan pujian atau penghargaan buat diri Anda sendiri. Jadi pastikan untuk mengakui bahwa diri sendiri itu untuk semua hal sulit yang Anda lakukan, dan Anda juga harus merasakan pencapaian dan kepuasan ya atas apa yang sudah berhasil dilakukan. Dan setiap kali menemukan suatu masalah, pasti kita harus bertanya, apa sih yang bisa saya pelajari dari hal ini, dari masalah yang saya dapat ini, dan berlatihlah untuk selalu bersikap positif. Slide, ya. Bagaimana sih berlatih sikap positif? Jadi untuk mengembangkan sikap positif dalam menghadapi masalah, caregiver diharapkan berlatih sampai sikap positif menjadi keadaan emosi yang alami. Jadi pertama, kenali pikiran negatif Anda. Misalnya,
banyak yang mikir, ah saya ini selalu berakhir deh sebagai pengasuh. Saya tuh nggak pernah ada yang menghargai. Nah, itu kan adalah satu pikiran negatif yang dapat menyebabkan emosi yang negatif. Nah, coba ganti pikiran Anda itu dengan seperti ini. Oke, saya lakukan yang terbaik yang saya bisa. Atau memang sih ada hal-hal yang nggak bisa saya kendalikan. Ya sudah, diakui saja. Atau kadang-kadang saya hanya melakukan apa yang berhasil sekarang. Jadi memang tidak semuanya harus berhasil. Itu adalah sikap yang positif. Kemudian lanjut. Contoh sikap negatif lainnya, pikiran negatif lainnya, banyak yang berpikir, ah, mau seberapa keras apapun saya berusaha, saya selalu gagal. Saya kayak nggak bisa deh melakukan ini. Nah, coba pelan-pelan diubah, bahwa tidak ada yang bisa diharapkan untuk mencapai kesempurnaan dalam situasi saya ini. Faktanya, jadi coba ditimbulkan, dinaikkan bahwa faktanya nih ya, saya sudah melakukan banyak hal yang baik terhadap pasien tersebut, termasuk apa yang sudah dilakukan. Jadi jangan berpikir bahwa selalu gagal. Kemudian banyak juga yang berpikir, ini kayak masalahnya tidak akan pernah berakhir. Ubahlah pikirannya menjadi tidak ada yang tetap sama selamanya, bahkan penyakit Alzheimer. Kita mungkin sedang melalui masa yang sulit sekarang, jadi tahap ini akan berlalu, ya. Slide. Oke. Tidak ada yang menghargai saya, bahkan orang yang saya rawat. Nah, ini sangat common sekali ya, sangat sering sekali nih, istri atau suami atau anaknya. Aduh dok, saya udah capek nih merawat, tapi dia tuh sama sekali tidak menghargai, nggak ngerti, nggak paham, dan sebagainya. Nah, cobalah diubah, saya tahu saya melakukan hal yang benar, bahkan jika tidak ada seorang pun yang mengatakan tersebut. Jadi harus yakin bahwa saya memang sudah melakukan hal yang benar. Ya. Kemudian, slide sebelumnya. Oke. Pikiran negatif lainnya terhadap pasien, waduh dia itu sangat tidak mungkin, pasti nggak ada yang bisa mengelolanya dia. Nah, pikiran positifnya adalah, saya ini bukan orang pertama yang berurusan dengan perilaku sulit pasien Alzheimer ini. Pasti ada cara untuk belajar dari orang lain yang telah melalui ini. Saya akan coba menemukan buku yang bagus tentang masalah ini dan juga mencari grup pendukung. Jadi kita berusaha terus untuk belajar tentang penyakit pasien dan kondisinya, dan juga bisa mencari dukungan komunitas. Slide. Ya, untuk pesan atau kesimpulan yang bisa dibawa pulang, yaitu caregiver memiliki peran penting dalam perawatan pasien demensia. Dan caregiver diharapkan mampu untuk memahami terlebih dahulu kondisi pasien dan penyakitnya. Dengan memahami kondisi pasien, maka caregiver dapat menentukan langkah selanjutnya untuk mengurangi stres atau potensi stres pada caregiver. Dan caregiver diharapkan mampu untuk mengenali tanda-tanda peringatan stres sehingga dapat berupaya mengurangi stres atau mencari pertolongan yang tepat. Dan berpikir positif dapat menjadi kekuatan yang besar dalam merawat pasien demensia. Terima kasih atas perhatiannya.